Publik tengah diramaikan dengan video 7 menit Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni. Hal ini pun langsung memicu perdebatan di masyarakat. Apalagi video itu dikaitkan dengan flash disk yang disebut-sebut milik Sahroni yang hilang usai rumahnya dijarah massa. Kabar tentang video itu viral setelah ada sebuah unggahan di YouTube Twins Trending yang berjudul Viral. Video 7 menit Ahmad Sahroni Nafa Urbach dari flash disk putih? Begini klarifikasinya. Dalam video tersebut, dinarasikan jika Nafa dan Sahroni memiliki hubungan khusus. Usai video itu tayang, publik pun heboh dan penasaran dengan kebenaran tersebut. Terlebih sempat beredar kabar jika Sahroni mencari flash disk putih miliknya yang diambil massa dan diminta untuk dikembalikan kepadanya. Diduga Sahroni menyimpan banyak informasi penting di dalam flash disk tersebut. Flash disk putih itu berada di dalam tas selempang mewah bermerek Louis Vuitton berwarna hitam. Tas tersebut katanya diambil massa saat menjarah rumah Sahroni yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sahroni bahkan menjanjikan imbalan kepada siapa saja yang berhasil menemukan dan mengembalikan flash disk putih tersebut. Namun, hingga kini belum ada kebenaran dari video 7 menit Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni tersebut. Belum ada klarifikasi juga soal hubungan Sahroni dengan Nafa. Seperti diketahui, sebelumnya, sempat muncul akun dengan nama pengguna Sahroni Nasdem di media sosial X. Ahmad Sahroni disebut meminta sebuah flash disk berwarna hitam yang ikut dijarah dari rumah miliknya. Namun belakangan terungkap bahwa akun tersebut. Pasca rumah Ahmad Sahroni dijarah, anggota DPR RI yang dinonaktifkan itu mencari sebuah flash disk putih miliknya. Namun tak diketahui apa isi flash disk tersebut sehingga menjadi begitu penting bagi Ahmad Sahroni. Isi dari flash disk tersebut masih menjadi misteri dan memunculkan berbagai spekulasi. Nama artis Nafa Urbach pun ikut terseret dalam isu yang beredar. Isu bermula ketika rumah Ahmad Sahroni dilaporkan dijarah, dan disebut ada flash disk putih miliknya yang hilang. Flash disk ini kemudian dikaitkan dengan narasi bahwa di dalamnya ada video 7 menit yang melibatkan Sahroni dan Nafa Urbach. Hingga sekarang belum ditemukan bukti sahih bahwa video tersebut memang ada, atau berisi tuduhan yang dikaitkan. Narasi yang tersebar sebagian besar berupa potongan cerita, klaim dari pihak tidak jelas, atau gambar video buram yang tidak bisa diverifikasi. Ahmad Sahroni janji tak laporkan penjarah rumahnya. Beri syarat, 32 barang ini sudah dikembalikan. Ahmad Sahroni, anggota DPR RI nonaktif, mengambil langkah yang tidak biasa setelah rumahnya dijarah pada Sabtu, 30 Agustus 2025 lalu, dengan menyatakan bahwa dirinya tidak akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Meski begitu, Sahroni menegaskan bahwa niat baik tersebut hanya berlaku jika para pelaku bersedia memenuhi satu syarat utama, yaitu mengembalikan seluruh barang yang telah mereka ambil. Dalam pernyataannya, Sahroni menekankan bahwa ia tidak akan mempolisikan siapapun asalkan mereka bertindak dengan penuh kesadaran untuk mengembalikan barang curian secara sukarela. Kami tidak akan menuntut pelaku penjarahan, asalkan mereka mengembalikan semua barang yang diambil dari rumah Pak Ahmad, kata Ahmad Winarso, kerabat sekaligus perwakilan LMK Kebon Bawang, yang menyampaikan pesan dari Sahroni. Winarso kemudian meneruskan pesan tersebut kepada pihak Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, yang pada Jumat, 5 September 2025, menerima sejumlah barang milik Sahroni yang telah dikembalikan oleh para pelaku. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Utara, Ibda Mariati Jonggi, keluarga Sahroni telah menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak akan menempuh jalur hukum terhadap para pelaku, selama ada itikat baik untuk mengembalikan barang-barang tersebut. Langkah ini diambil sebagai bentuk lapangan hati dan pendekatan persuasif, agar masyarakat yang terlibat merasa terdorong untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa merasa terancam. Hingga saat ini, upaya itu mulai menunjukkan hasil yang positif, di mana total sebanyak 32 barang yang sebelumnya dijarah dari rumah Sahroni telah dikembalikan oleh para pelaku secara bertahap. Barang-barang tersebut diterima oleh pihak Mapolres Metro Jakarta Utara, sebelum akhirnya diserahkan kepada keluarga Sahroni melalui Ahmad Winarso, yang juga merupakan perwakilan dari LMK Kebon Bawang. Beberapa barang yang dikembalikan tergolong sangat berharga, menunjukkan bahwa pelaku benar-benar mulai menunjukkan niat baik dan tanggung jawab atas tindakan mereka. Di tempat lain, Nafa Urbach sedang duduk sendiri di dalam mobilnya yang terparkir di sebuah jalan sepi. Wajahnya pucat, kedua tangannya menggenggam ponsel erat-erat. Ada pesan lanjutan dari nomor yang sama yang ia terima kemarin. Jika kau ingin rahasiamu tetap aman, kau harus pastikan flash disk itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Pesan itu membuatnya semakin tertekan.
Sejenak ia menutup mata, mengingat kembali masa lalu yang selalu ia coba lupakan. Rahasia dalam flash disk itu bukan hanya miliknya, tapi juga melibatkan sosok-sosok penting yang jika terbongkar bisa mengguncang banyak pihak. Nafa tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil langkah untuk mendapatkan benda itu kembali. Di ruang kerjanya, Sahroni menyalakan laptop. Dengan sedikit ragu, ia mencoba membuka isi flash disk tersebut. Namun, alih-alih melihat file biasa, yang muncul adalah folder dengan kode aneh. Beberapa file terkunci dengan password. Satu-satunya file yang bisa dibuka hanyalah sebuah dokumen teks singkat. Isinya membuat bulu kuduknya merinding. Dokumen itu hanya berisi satu kalimat. Kau sudah terlibat, mau atau tidak? Sahroni terdiam, menatap layar laptopnya lama sekali. Ia merasa ada mata-mata yang mengawasi setiap geraknya. Rasa penasaran bercampur ketakutan mulai menghantui pikirannya. Di luar sana, seseorang sedang memperhatikan rumahnya dari kejauhan. Dengan kamera kecil, ia mengambil beberapa gambar diam-diam. Senyum tipis muncul di wajahnya, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan di balik senyum itu, tersimpan rencana yang lebih besar dari sekadar sebuah flash disk. Malam itu, suasana di rumah Ahmad Sahroni terasa berbeda. Angin berhembus kencang, membuat tirai jendela bergoyang pelan. Ia duduk termenung di ruang kerjanya, menatap flash disk perak yang kini tergeletak di atas meja. Perasaan gelisah tidak bisa ia hilangkan. Kalimat dalam dokumen singkat itu terus berputar di kepalanya, seperti suara samar yang berulang-ulang. Sementara itu, di sebuah kamar hotel sederhana di pusat kota, Nafa Urbah sedang menatap papan tulis kecil penuh coretan. Di sana, ia menuliskan nama-nama orang, garis penghubung, dan tanda tanya besar. Semuanya berpusat pada satu benda, flash disk. Ia tahu, selama benda itu berada di tangan Sahroni, situasi tidak akan terkendali. Ia harus bergerak cepat, sebelum ada pihak ketiga yang lebih berbahaya ikut campur. Kegelisahan Sahroni semakin memuncak ketika listrik di rumahnya tiba-tiba padam. Gelap pekat menyelimuti ruangan, hanya cahaya layar laptop yang masih menyala sesaat sebelum ikut mati. Ia refleks mengambil ponselnya, menyalakan senter kecil, dan berjalan ke arah jendela. Dari balik tirai, ia merasa ada bayangan seseorang bergerak cepat di luar pagar rumahnya. Sahroni bergegas mengambil ponsel dan mencoba menghubungi seseorang, namun sinyal mendadak hilang. Tidak ada koneksi, seolah-olah ada sesuatu yang sengaja memutus jaringan di sekitarnya. Saat ia kembali ke meja kerja, flash disk yang tadi ada di atas meja sudah tidak terlihat. Napasnya tercekat. Ia yakin benda itu tidak mungkin berpindah tanpa suara. Di jalan sepi tidak jauh dari rumah, sebuah motor besar melaju kencang membawa seseorang dengan jaket hitam. Tangannya menggenggam erat sesuatu di dalam saku jaket. Ekspresi wajahnya tenang, seolah sudah terbiasa dengan aksi semacam ini. Namun, apa yang ia bawa bukan sekadar barang curian biasa, melainkan kunci dari rahasia besar yang sedang diperebutkan banyak orang. Nafa mendapat telepon dari nomor asing. Suara berat di seberang berkata singkat, "Flash disk sudah tidak lagi bersamamu atau Sahroni. Jika kau ingin semuanya tetap terkendali, ikuti instruksi kami." Setelah itu, sambungan terputus. Nafa hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar, dan matanya menatap kosong ke arah papan tulis penuh coretan. Di balik semua peristiwa itu, ada sekelompok orang yang sedang menyusun langkah berikutnya. Mereka tidak sekadar mengincar isi flash disk, tetapi juga ingin mengendalikan siapa saja yang terhubung dengan rahasia di dalamnya. Dan malam itu, bayangan yang bersembunyi di balik rahasia mulai bergerak lebih dekat. Fajar menyingsing di Jakarta, namun ketegangan tidak ikut mereda. Ahmad Sahroni duduk lemas di ruang tamunya, menatap kosong ke arah meja kerja yang semalam menjadi saksi hilangnya flash disk itu. Ia belum tidur sama sekali, pikirannya dipenuhi rasa was-was. Ia sadar, dirinya kini terjebak dalam lingkaran yang bukan miliknya, namun terlalu dalam untuk ditinggalkan begitu saja. Di saat yang sama, Nafa Urbah melangkah cepat menuju sebuah gedung tua yang sudah lama terbengkalai. Ia mengikuti petunjuk yang dikirim lewat pesan singkat dini hari tadi. Setiap langkahnya terdengar bergema di lorong sempit, menambah suasana mencekam. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kertas kecil berisi kode angka yang diyakini sebagai petunjuk untuk menemukan jejak flash disk. Dalam gedung tua itu, ia menemukan sebuah kotak besi berlapis debu. Dengan jantung berdebar,
Ia mencoba memasukkan kode angka yang ada di kertas. Kotak itu terbuka dengan bunyi berderit pelan. Namun isi di dalamnya membuatnya terdiam lama. Bukan flash disk yang ia temukan, melainkan tumpukan foto-foto lama, dokumen kusam, dan sebuah catatan tangan dengan tulisan yang samar. Sementara itu, Sahroni mendapat telepon dari seseorang yang tak ia kenal. Suara di seberang terdengar tenang namun dingin. Jangan mencari flash disk itu. Semakin kau mencari, semakin kau akan terseret. Kalimat itu menancap dalam pikirannya, membuatnya semakin yakin ada kekuatan besar yang sedang memainkan semua ini dari balik layar. Di luar gedung tua, Nafa menyadari ia sedang diawasi. Seorang pria berbadan besar berdiri di ujung lorong, menatap tajam ke arahnya. Tanpa sepatah kata pun, pria itu perlahan mengangkat tangannya, memperlihatkan sebuah flash disk perak yang sama persis dengan milik Sahroni semalam. Nafa terkejut, tubuhnya kaku, seakan waktu berhenti sejenak. Pria itu tersenyum tipis, lalu berbalik meninggalkan lorong dengan langkah tenang. Nafa ingin mengejarnya, namun kakinya seolah tertahan oleh rasa takut yang mendalam. Ia hanya bisa berdiri terpaku, memandangi bayangan pria itu yang perlahan menghilang di telan cahaya pagi. Dan di sudut kota lain, seseorang sedang membuka laptop di ruangan gelap, menancapkan flash disk ke perangkatnya. Layar menampilkan barisan kode yang bergerak cepat, diikuti dengan deretan nama besar yang muncul satu persatu. Senyum misterius menghiasi wajahnya, menandakan bahwa permainan baru saja dimulai. Cerita ini sepenuhnya adalah fiktif, dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil hikmah dari setiap alurnya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Jika Anda senang dengan ceritanya, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.